Baik, mari kita lanjutkan materi image compression dengan membahas topik coding redundancy. Coding redundancy ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita bisa merepresentasikan sebuah image itu dengan kode, ya, jadi pengkodean. Jadi biasanya coding redundancy ini bisa kemudian dilakukan dengan cara melakukan pengkodean intensity terhadap probability. Jadi seberapa sering intensitas tersebut yang ada, misalnya intensitas A, itu muncul pada sebuah image. Ya, jadi misalkan di sini ya, di sini adalah variabel RK dan NK. NK times itu adalah berapa kali muncul, sedangkan RK ini adalah intensitasnya sendiri ya. Jadi misalkan intensitasnya itu misalkan kita ambil contoh adalah 128 ya. Jadi misalkan RK itu 128, maka PK PKRK adalah probability ya, probability dari nilai dari intensitas 128 itu muncul pada sebuah gambar M kali N ya. Ya, jadi di sini ya. Maka setelah itu kita juga bisa menghitung dengan mengetahui seberapa sering sebuah intensitas itu muncul ya, dan intensitas apa saja yang sering muncul ya, maka kita bisa mengetahui sebenarnya berapa banyak buah data atau bits ya. Jadi di sini Laverage itu adalah bits ya. Jadi berapa banyak bits yang sebenarnya kita dibutuhkan dari seberapa banyak intensitas yang muncul pada sebuah gambar ya. Baik, mari kita ambil sebuah contoh pada gambar intensitas grayscale. Jadi kalau misalkan intensitasnya grayscale, sebuah image grayscale ya, biasanya kan direpresentasikan dalam 8 bit ya, karena 2 pangkat 8 itu kan sama dengan 256. Ya, jadi dengan 8 bit itu kita bisa merepresentasikan intensitas dari 0 ke 255 ya. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di gambar sebelah kiri ini, sebenarnya bisa kita lihat hanya beberapa nilai grayscale saja yang digunakan. Ya, jadi sebenarnya kita mencari seberapa banyak bit ya, berapa banyak bit yang kita butuhkan untuk merepresentasikan gambar ini. Ya, jadi misalkan di sini bisa kita lihat ya, gambar ini sebenarnya hanya terdapat 4 intensitas saja, yaitu intensitas 87, 128, 186, dan 255. Ya, sedangkan yang lainnya itu probabilitasnya itu 0. Ya. Nah, bisa kita lihat juga di sini dengan ini probabilitasnya ya. Jadi seberapa sering intensitas 87 itu muncul di image ini ya. Nah, kalau misalkan kita memakai 8 bit yang ini ya, maka ini adalah representasinya ya, seperti di binary code aja. Nah, ini adalah panjang ya bit yang dibutuhkan kalau tanpa pengurangan kode. Jadi untuk kode 1 panjangnya itu adalah panjangnya 8. Nah, bisa saja kita ubah misalkan menggunakan kode ya, misalkan panjangnya bisa kita lihat karena hanya 4 intensitas saja, maka panjangnya itu bisa sangat pendek ya. Misalkan ini nilai untuk 87 bisa kita gunakan kode 01, 128 itu 1 ya, 186 itu kodenya itu adalah 00, 0 ya, jadi 3 bit, sedangkan 255 itu adalah 001. Ini arbitrary saja ya, hanya melihat contoh saja. Jadi bisa kita kurangi jumlah bit yang digunakan. Nah, apabila kita sudah menentukan kode yang ingin kita gunakan untuk mengurangi atau melakukan kompresi data, ya, kita bisa bandingkan ini kode 1 menggunakan 8, yang ini kode 2 menggunakan bit 1, 2, atau 3, ya, maka kita bisa menghitung Laverage terhadap kode 2. Ya, Laverage ini adalah the average number of bits needed to represent an image. Ya, nah bisa dihitung dari ya probability dari intensitasnya ya di sini PRK, dan di sini 2133 adalah panjang dari kode yang kita gunakan untuk merepresentasikan intensity yang berbeda. Nah, bisa dilihat hasilnya adalah 1,81 bits.
Nah, kalau misalkan setelah itu ya, setelah kita mengetahui L average ini, maka kita bisa menghitung rasio kompresinya, ya, compression rate-nya. Ya, jadi compression rate-nya itu adalah B per B aksen, ya, maka di sini adalah 256 kali 256 dikali 8. Ya, 8 ini adalah panjang bit dari kode 1, 256 kali 256-nya adalah image size-nya, ya, maka kalau misalnya kita hitung, maka kita mendapatkan compression rate-nya adalah 4,42. Nah, kalau misalkan lalu kita hitung relevan redundansinya, ya, maka 1 dikurangi 1 per C, ya, maka hasilnya adalah 0,774. Maka bisa kita katakan bahwa di kode 1 itu sebenarnya ada 77,4% redundansi data dibandingkan dengan kode 2. Nah, catatan ya bahwa kode 2 ini bukanlah kode yang terbaik untuk digunakan di image ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai spatial redundancy. Nah, spatial redundancy ini sendiri sebenarnya memiliki banyak sekali nama. Ya, contohnya adalah interpixel redundancy, geometric redundancy, ataupun interframe redundancy. Nah, interframe redundancy ini biasanya digunakan ya atau muncul di video. Ya. Jadi misalkan contohnya adalah kita memiliki image ya, sebuah image dengan besar M kali N, maka spatial redundancy itu bisa dihilangkan dengan melihat pixel terdekatnya ya. Jadi neighboring pixelnya. Jadi misalkan contoh kita memiliki image grayscale seperti ini ya. Lalu misalkan seperti biasa sumbu ke bawah itu adalah X, sumbu ke kanan itu adalah Y, ya. Maka sebenarnya kita bisa mengurangi jumlah besarnya image ini menjadi hanya sumbu X saja. Karena apa? Karena intensitas di sumbu Y itu sama, ya. Jadi dengan hanya mengetahui nilai intensitas di awal di setiap sumbu X, kita bisa lalu kemudian mengetahui atau merepresentasikan image yang ada, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh mengeliminasi spatial redundancy, yaitu dengan cara run length pairs, ya. Jadi kita melihat neighboring pixelsnya itu intensitasnya seperti apa. Kalau misalkan sama, terutama seperti ini ya contohnya, maka kita bisa menghilangkan redundansi yang ada dengan mengingat pixel awal saja. Nah, lalu juga ada bisa dihilangkan menggunakan teknik mapping ya. Biasanya teknik mapping ini dilakukan ya dengan cara melakukan transformasi dari image awal menjadi sebuah representasi lain yang sebenarnya tidak bisa dilihat secara visual ya. Jadi non visual representation, tapi data yang digunakan itu lebih sedikit. Nah, ini adalah pembahasan lebih jauh mengenai run length pairs ya. Tadi sudah dibahas sedikit karena hal ini bisa dilakukan karena neighboring pixelsnya itu di sumbu Y ya, itu sama. Ya, karena sama kita bisa kemudian lalu mengingat pixel awal saja di sumbu X ya. Contoh lain untuk mengurangi spatial redundancy adalah dengan melihat apa yang disebut dengan interpixel redundancy. Jadi di natural images itu biasanya local area contains pixels of same or similar gray level ya. Intensitasnya itu biasanya mirip untuk local neighbor pixels ya. Misalkan di sini contohnya adalah gambar wheel panjang atau besarnya 256 kali 256 ya. Maka kalau misalkan kita lihat sumbu X nomor 128 ya, maka ini adalah histogramnya. Bisa kita lihat sebenarnya intensitasnya hanya muncul beberapa saja, hanya beberapa intensitas saja yang muncul ya. Nah, di sini segmennya itu bisa kita ubah menjadi gray level ya, intensitas gray levelnya dan juga jumlah berapa kali gray level intensity-nya itu muncul. Misalkan di sini ya, 77 itu muncul 1 kali, 206 itu muncul 30 kali, ya, 128 ya, itu muncul 88 kali,
lalu 77 itu muncul 18, 121 muncul 88, 206 muncul 30, dan lalu 77 muncul satu kali. Ya, maka satu baris itu sebenarnya bisa kita representasikan hanya dengan 7 buah, tidak 256 kali. Ya, kalau misalkan kita hitung, maka compression rate-nya bisa kita hitung ya. Awalnya itu adalah 256 kali dikali 8, ya 8 itu 8 bit yang kita miliki di awal ya intensity-nya. Lalu yang kita miliki ini misalkan kita gunakan 16 bit ya, maka kita menggunakan 7 kali 16 ya, karena ini ada 7 segmen ya, dengan direpresentasikan dengan 16 bits. Maka bisa kita dapatkan compression rate-nya adalah 18,3, sedangkan relatif data redundansinya adalah 0,95 ya. Bisa kita lihat kalau kita gunakan intensitas biasa, maka redundansi yang ada itu sekitar 95%. Yang terakhir contohnya adalah interframe redundancy. Misalkan pada video biasanya kan 30 frames per second atau 60 frame per second, maka sebenarnya bisa kita kurangi jumlah frame yang ada karena biasanya frame yang saling dekat ya, misalkan first second, 2 second, misalkan 1 second itu diambil 30 frame ya, karena sangat cepat sekali, biasanya intensitasnya sangat mirip dan representasinya juga sangat mirip, maka bisa kita hilangkan untuk mengurangi redundansi. Ya, contohnya misalkan ini 1, 2, 3, 4 sangat mirip ya, karena hanya 1 detik saja, 1 detik. Nah, jadi bisa kita kurangi.